Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wajahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh bin sepuh ingkang satrunu kinurmatan, dumateng ngarsanipun para pangabdi-pangabdi praja satriya ing negari ingkang tansah kula hormati. Dumateng ngarsanipun para alim ulama, para asatidz ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah kula hormati. Sumrambahipun dumateng sedaya para rawuh kakung miwah putri ingkang kinurya. Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Allah masih limpahkan kepada kita nikmat yang banyak. Di kesempatan ini alhamdulillah, sedang saya duduk di sini saya tidak mendengar suara batuk. Artinya semuanya sehat. Ketika saya melihat Bapak Ibu di sini, saya tidak melihat ada yang garuk-garuk. Itu artinya sehat. Tapi kalau orang dulu katanya santri beneran itu kalau sudah garuk-garuk. Tapi alhamdulillah rumor itu terpatahkan, karena di malam ini semuanya sehat, tidak ada yang garuk-garuk. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan nikmat ini sebagai modal agar amal kita diterima. Al-Quran menyampaikan tanpa nikmat iman Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Amalnya tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi syarat amal diterima itu wajib hukumnya iman Islam. Bahkan kalau sudah iman Islamnya dilepas, semua amalnya batal. Allah berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum. Barang siapa yang murtad dari Islam lalu mati dalam keadaan meninggalkan Islam, maka mereka itu amalnya batal. Jadi kalau Islam ditinggalkan, amalnya batal. Puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya batal semua. Alhamdulillah masih melekat dalam diri kita nikmat iman Islam.
ada harapan amal kita diterima. Adapun yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita yang dipuji Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Aisyah radhiyallahu anha bersaksi wa kana khuluqul Quran, dan budi pekerti Nabi itu adalah Al-Quran. Ini yang bersaksi istrinya, orang yang paling tahu seluk-beluk kehidupan seorang laki-laki itu istrinya. Maka kalau istrinya bilang suaminya ini orang baik, insya Allah orang baik. Kenapa? Istrinya adalah orang yang paling tahu. Tetapi kalau istrinya bilang suaminya ini ngantukan, maka itu kesaksian yang valid karena dia orang yang paling kenal. Kalau istrinya bilang suaminya ini ngutangan, maka itu kesaksian yang valid karena orang yang setiap hari berinteraksi dengan suaminya. Dan Aisyah adalah istri Rasul dan bersaksi budi pekerti beliau adalah Al-Quran. Bapak Ibu, setelah puji syukur kemudian salawat dan salam, yang ketiga kami sampaikan ucapan terima kasih matur nuwun kepada keluarga besar PJM sepanjang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di tempat ini bersama-sama untuk merajut ukhuwah, untuk merekatkan hubungan persaudaraan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingat waktu itu Pak Fajar dari mana ini? Intinya perjalanan yang jauh dari Jawa Timur sampai Ngayogyakarta, Hadiningrat, sampai Bantul, sampai ke gubuk saya, dan gubuk saya itu susah dicari. Tanya Pak Fajar nanti. Ya, di Bantul, jadi di Jogja itu masih di Bantul. Sampai di Bantul itu Nyun Sewu, tempatnya naik turun gunung, betul itu. Naik turun gunung, pintu gerbangnya kuburan. Di bawah pohon bambu, bukan? Iya. Dan sampai dikukuhkan untuk dapat menghadirkan di majelis malam ini. Alhamdulillah. Maka saya sampaikan terima kasih, matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran atas kerjasama yang baik ini. Adapun yang keempat, pada kesempatan ini sebelum saya matur, izinkan untuk berkenalan. Tadi sama Habib kita belum dibacakan CV. Jadi perlu Bapak Ibu tahu yang membacakan tadi Habib. Jadi yang saya tahu ini satu-satunya Habib di Muhammadiyah. Dan ini Habib yang asli, sesuai dengan akte kelahiran. Jadi tidak ada yang menggugat tentang kehabibannya. Benar ya, Habib asli. Baik, diakui negara. Baik. Jadi memang kemuliaan tidak diukur oleh keturunan. Pepatah Arab mengatakan asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu diukur dengan adab, bukan dengan nasab. Jadi apa tadi? Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan
diukur dengan adab, bukan dengan nasab. Ini pepatah Arab menyampaikan seperti itu. Jadi bagaimana kemuliaan tidak diukur dari jalur keturunan, tetapi diukur dari adabnya. Baik, kita lanjutkan. Kenalan dulu. Nama saya mudah diingat, Mujiman, Mung Siji Timaneman. Jadi meskipun guru ngaji tidak ada aroma Arabnya. Jadi kalau memberi pengajian kurang meyakinkan. Tapi beda kalau yang memberi pengajian saudara kita Syekh Habib, siapa namanya? Itu dengar nama Habib itu sudah meyakinkan. Tapi kalau yang memberi pengajian Mujiman, besok Angon Wedus, itu benar. Saya kecilnya dulu suka Angon Wedus. Saya dulu waktu kecil sempat minder karena kecilnya Angon Wedus. Setelah belajar di pesantren, saya ingat dikenalkan sebuah hadis Nabi, ternyata kulun Nabi ro'iyal ghanam. Semua Nabi dulu Angon Wedus. Sayangnya tidak setiap yang Angon Wedus Nabi. Karena kami dulu juga Angon Wedus. Jadi hadisnya betul. Semua Nabi itu dulu Angon Wedus. Tapi tidak ada yang mengatakan setiap yang Angon Wedus Nabi, itu tidak ada. Baik, jadi itu tidak ada aroma Arabnya, tapi lebih muncul aroma Jawanya. Maka perlu Bapak Ibu kalau punya cita-cita anaknya jadi ustaz, kasih nama yang mendukung supaya lebih meyakinkan. Maka saya selalu sampaikan, kita patut bersyukur di negeri kita nama-nama Islami sudah membudaya. Orang absen zaman dulu itu namanya siapa? Paijo, Bejo, siapa lagi? Mimin, Repto, Marto, tuh ginep satu lagi tanggal 6. Nama-nama itu karena lahirnya Nyun Sewu di luar nikah dikasih nama Siti Radiniati. Karena ya orang dulu itu cocokologi. Orang dulu itu cocokologi, disesuaikan dengan sejarah. Bahkan sebelum 2000-an masih banyak. Lahir tahun 98 dikasih nama Krisisa Moneteria. Krisis moneter. Maka model-model begini tidak cocok, rawan dibully anaknya. Coba kalau dipanggil, Radinati, nah, kasihan itu korban bully. Apalagi Paijan, Janpai, nah, kasihan dibully nanti. Maka kasih nama yang baik. Alhamdulillah nama-nama yang baik sudah membudaya di negeri ini. Para pejabat-pejabat kita namanya juga sudah Islami. Maka belajarlah dari para pejabat. Namanya bagus. Pakai nama Nabi juga bagus, Harun Masiku. Nama yang baik. Jadi ustaz juga cocok. Namanya juga mendukung karena pakai nama Nabi, Harun. Baik. Nama yang lain juga bagus. Anggota DPR Ahmad Saroni, meyakinkan. Maka belajarlah dengan nama-nama yang baik ini. Jadi menteri namanya juga bagus, Yakut Khalil Aumas. Itu juga nama-nama yang baik. Di Pati ada kiai, namanya bagus juga. Siapa? Ahmad Ashari. Nama yang baik. Maka teladanilah nama-nama yang baik. Berikut Bapak. Ya. Maka kita patut belajar dengan nama-nama yang baik. Baik, nama sudah ya. Aktivitas sehari-hari saya pegawai P3K. Apa? P3K.
pertolongan pertama pada kesurupan. Jadi bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bukan. Jadi pertolongan pertama pada kesurupan. Aktivitas yang lain saya balik tarkam, membalik antar kampung. Jadi iya benar, dari kampung ke kampung. Jadi antar kampung itu bukan cuma sepak bola, bukan cuma voli, tapi juga ada membalik antar kampung. Saya sering ditanya ketika mau pengajian, gelarnya apa? Saya jawab, dai karbitan membalik antar kampung. Baik, sudah cukup perkenalan? Sudah jelas gitu? Baik. Istri baru satu. Berapa? Cita-citanya berapa itu? Oh, ya. Jadi istri baru satu. Ketika saya sebut baru satu, bukan berarti cita-citanya dua, bukan. Saya sebut baru supaya senantiasa baru terus. Tidak ada expirednya, tidak ada kadaluarsanya. Karena di Muhammadiyah itu yang namanya poligami itu minoritas. Maka kalau poligami menjadi kaum minoritas di Muhammadiyah. Dan memang saya termasuk orang yang beruntung. Dan saya yakin yang hadir di sini tidak ada yang seberuntung saya. Karena istri saya itu ketika kami baru menikah, istri saya sudah menawarkan kepada saya untuk poligami dan mau dicarikan. Kalau tidak percaya boleh tanya ke istri saya ajak malam ini ke sini. Jadi langsung istri saya menawarkan untuk apa? Silakan poligami, kalau mau cari mau dicarikan. Ada tidak bapak-bapak yang istrinya begitu? Oh tidak ada. Tidak ada. Ibu-ibu ada tidak yang seperti istri saya, nawari suaminya begitu? Oh enggak. Seru nih jawab tidak. Baik, istri saya menawarkan ke saya poligami. Baik, ini pengajiannya nggak santai kan? Belum kemanteri tidak apa-apa. Ketemu setahun pisah belum tentu. Baik, maka saat itu saya jawab ke istri saya seperti ini. Ketika saya ditawari untuk poligami, diizinkan untuk poligami, bahkan mau dicarikan, saya jawab ke istri saya seperti ini. Istriku, saya ini hanyalah umpama lilin yang hanya dapat menerangi satu ruangan. Itu saja remang-remang, apalagi harus menerangi dua ruangan. Istriku, aku bukanlah mentari yang dapat menerangi bumi. Cukuplah bagiku hanya dirimu seorang di sampingku. Itu jawaban saya ke istri saya waktu itu. Kira-kira kalau bapak-bapak di sini ditawari istrinya, jawabannya apa? Oke, gas. Baik. Gaspol. Baik, ini bapak di depan saya bilang gaspol. Ini istrinya hadir tidak? Baik. Kira-kira ada tidak ibu-ibu yang nyalinya seperti istri saya? Oh, ada yang mana? Baik. Jadi itu ya. Saya tidak ingin bercerita tapi ditanya soal istri. Jadi istri satu, baru satu. Jadi, dan tidak ada cita-cita dua, cukup satu. Baik, proses pengajian dulu. Di kesempatan malam ini kita sepakati materi berapa jam? Kalau saya kuat untuk ceramah 2 jam, tapi yang hadir belum tentu kuat. Karena ciri khas pengajian kami itu serius,
tidak pakai guyon, sepanang. Lihatlah di YouTube, itu semuanya serius, sepanang, lempeng. Sehingga saya khawatir kalau dapat setengah jam sudah pengen pulang. Baik. Saya diberi judul, apa judulnya tadi? Iman, hijab, jihad, siklus hidup orang beriman. Baik, mukmin sama orang beriman sama. Oh ya sama. Siklus hidup mukmin. Baik Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang iman, ada banyak penjelasan tentang iman. Di antara ayat yang dibaca oleh Ustadz kita tadi sebenarnya mengarahkan materi pengajian. Termasuk salah satu ciri khas kami itu ketika pengajian menerangkan sedikit kutipan ayat yang dibaca. Sehingga pernah suatu saat mantek tapi koreknya membaca hari kiamat. Jadi saya agak bingung nih menyampaikan hari kiamat apa mantek. Akhirnya kita singgung sedikit tentang hari kiamat. Maka sebelum kiamat yang belum nikah segeralah menikah. Jadi sebagai ngesake tentang hari kiamat. Baik. Di ayat yang dikutip tadi adalah pentingnya beriman dan istiqomah. Maka innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Dalam hadis yang lain, dalam hadis disebutkan ada pertanyaan seorang sahabat, kulli fil Islam, katakanlah untukku di dalam Islam, qaulan, suatu pernyataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak perlu bertanya seorang pun selain wahai Nabi. Jawaban Nabi apa? Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi iman kemudian istiqomah. Maka dalam ayat tadi summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika kemudian istiqomah sampai nanti ajal menjemput, maka nanti akan disambut oleh para malaikat. Saat detik-detik kematian, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Maka idealnya ketika meninggal dunia itu seperti ini. Orang yang istiqomah meninggal dunia disambut para malaikat, jangan takut dan jangan sedih, dan dapat kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Yang meninggal tersenyum, yang lain berbesmiling. Maka dalam hidup kita itu ada 3 peristiwa. Peristiwa pertama adalah tangisan disambut senyuman saat kita lahir. Peristiwa yang kedua senyuman disambut senyuman saat menikah. Peristiwa yang ketiga senyuman disambut tangisan saat kita meninggal. Nah, Bapak Ibu sudah melewati yang pertama, tangisan disambut senyuman. Meskipun ada pula tangisan disambut tangisan. Kenapa? Karena hasil hubungan gelap. Jadi hubungan gelap itu lampunya mati ya. Jadi sehingga ketika lahir bayinya nangis, ibunya ikut nangis. Yang kedua apa tadi? Senyuman disambut senyuman. Sudah
Oh sudah. Ada yang belum? Oh yang kedua belum? Masya Allah. Yang kedua ini mau jadi kaum minoritas. Baik. Jadi senyuman disambut senyuman. Ada yang belum ini? Habib kita sudah? Oh belum, Masya Allah. Ya. Ternyata belum. Baik. Yang ketiga apa tadi? Tangisan. Apa senyuman disambut tangisan. Maka kalau pengen seperti itu syaratnya harus istiqomah. Maka beriman dengan iman yang istiqomah. Maka ketika meninggal dunia dalam keadaan happy, dalam keadaan berbahagia, meskipun orang-orang sedih ketika ditinggalkan oleh kita. Itu harapan kita bersama ketika meninggal dunia, husnul khotimah. Iman yang bagaimana? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Beriman yang keimanannya tidak dicampuri dengan kezaliman. Jadi tidak boleh mencampuri keimanan kita dengan kezaliman. Karena ketika kita mencampuri keimanan kita dengan kezaliman, meskipun istiqomah, la faidatalah, tidak ada faidahnya sama sekali. Kapan? Ketika kezaliman yang kita lakukan adalah puncak kezaliman. Apa itu? Syirik. Maka kita tidak boleh mencampuri keimanan kita dengan kezaliman. Dan puncak kezaliman itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, inna syirka a'dhamul zulma fa inna tauhida a'dalul adla. Apa kata Syekhul Islam tadi? Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling zalim, maka tauhid itu keadilan yang paling adil. Jadi syirik itu kezaliman yang paling zalim, maka tauhid itu keadilan yang paling adil. Maka ketika kita beriman, mutlak wajib hukumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita beriman dan menyekutukan Allah, maka imannya tidak membawa faedah sama sekali. Saya selalu menyampaikan, karena salah satu fokus dan concern saya itu bagaimana ketika kita berislam itu tidak melakukan syirik, tidak tahayyul, tidak khurafat, sehingga iman kita iman yang murni. Karena begitu dicampuri dengan tahayyul, dicampuri dengan khurafat, dicampuri dengan kesyirikan, bahayanya banyak. Di YouTube sudah banyak video saya tentang ini. Bahayanya setidaknya satu, inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya, lakin asyrakta layah batorna amaluka. Kalau syirik, amalmu akan batal. Sholatnya, puasanya, zakatnya batal semua kalau sudah melakukan syirik. Haji ikut batal kalau sudah melakukan syirik. Ayat lain asyrakta ini ditujukan ke siapa? Anta, bukan antum. Bukan lain asyraktum, tapi lain asyrakta. Kalau kamu syirik, wahai Muhammad, layak batonna amaluka. Lam taukid, non taukid. Maknanya amalmu benar-benar batal. Sungguh amalmu benar-benar batal. Jadi ayat ini mengatakan, wahai Muhammad, jika kamu melakukan syirik, sungguh amalmu benar-benar batal. Sudah pakai sungguh, pakai benar-benar. Padahal yang ditujukan siapa?
Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga, dosanya diampuni, mata qaddama wa mata akhara, yang lalu dan yang akan datang. Tapi tidak berlaku kalau Nabi Muhammad syirik. Buktinya apa? Ayat ini. Wahai Muhammad, kalau kamu syirik, amalmu benar-benar batal. Kita ini tidak dijamin masuk surga, dosanya tidak dijamin diampuni, belum jelas surga atau neraka, bukan nabi, bukan rasul. Kalau syirik gimana? Batal enggak maksudnya? Batal. Maka tidak boleh coba-coba berbuat syirik, karena ayat ini disebutkan lafaz anta tunggal kepada Nabi, padahal Nabi itu maksud terjaga, tetapi Allah sebutkan seperti itu. Sementara kita tidak maksud, maka kita layak untuk berhati-hati, jangan sampai iman kita dicampuri dengan syirik. Kalau imannya sudah dicampuri dengan syirik, ya alhamdulillah, sesuai dengan ayat ini. Bahaya yang ketiga, apa bahayanya? Yang ketiga, kalau iman kita dicampuri dengan kezaliman, maka la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi dosa syirik itu tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Selain syirik itu meskipun tidak sempat bertobat, berpotensi diampuni. Saya bilang berpotensi diampuni. Sementara kalau syirik, kalau tidak sempat bertobat, tidak diampuni. Bukan berpotensi, pasti kalau tidak bertobat. Kenapa ayatnya mengatakan la yaghfiru ayyushraka bihi, kalau tidak bertobat. Tetapi berbeda dengan dosa selain syirik. Allah firmankan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Maka syarat syirik diampuni itu harus bertaubat. Bahaya yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat, bahayanya haramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Jangan bilang kalau tidak boleh masuk di teras. Jangan bilang kalau tidak boleh masuk di depan saja. Karena ayatnya menyebutkan tidak boleh masuk itu wa ma'wahun nar. Bahaya yang kelima, tempatnya di neraka. Bapak Ibu, orang masuk neraka itu masih berpotensi masuk surga. Tapi untuk yang melakukan syirik, yang lutfin nar, kekal di neraka. Yang keenam, kekal di neraka. Oke banget tekan-tekan. Yang ketujuh, masih ada 7. Apa bahaya yang ketujuh? Kalau sudah meninggal, tidak bisa dan tidak boleh dimohonkan ampun. Jadi orang itu kalau menyekutukan Allah, tidak boleh dimohonkan ampun. Allah berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurban. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun orang musyrik meskipun saudara kerabat. Jadi kalau sudah musyrik tidak boleh dimohonkan ampun ketika sudah meninggal. Kalau masih hidup didoakan sehat, boleh didoakan apa? Dapat hidayah, boleh. Tapi kalau sudah meninggal tidak boleh dimohonkan ampun. Bahaya yang ke-8. Kalau ternyata kita paksa memohonkan ampun, Allah firmankan, jadi menyekutukan Allah termasuk kufur. Allah firmankan kepada yang kufur, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum.
engkau mintakan ampun mereka, atau tidak dimintakan ampun untuk mereka, atau dimintakan sehari sebanyak 70 kali, Allah sesekali tidak akan mengampuni dosa mereka. Jadi andai sehari dimintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Pertanyaannya sopo sing arep jawab ngapura sedina 70. Itu pun tidak diampuni kalau sudah menyekutukan Allah. Maka sebagai umat Islam, sebagai warga Muhammadiyah, kita harus menjauhi segala bentuk kesyirikan, atau kalau bahasa lainnya anti TBC, bukan tuberkulosis ya. Baik, anti tahayul, anti fitnah, anti khurafat. Baik, kita lanjutkan. Intinya kita harus beriman, iman yang lurus, iman tauhid. Jadi iman yang lurus, iman tauhid. Bukan hanya sebatas pengakuan beriman, tapi mencampuri dengan kedoliman. Dan kita ketika sudah beriman wajib istiqomah, karena istiqomah itu aqdamul karomah, karomah yang paling besar. Jadi istiqomah itu karomah yang paling besar. Maka Bapak Ibu berbicara karomah yang paling besar apa? Istiqomah. Aqdamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar ketika kita bisa tetap istiqomah. Jadi karomah yang paling besar itu bukan berjalan di atas air. Kalau berjalan di atas air menjadi karomah yang paling besar, kita semua dapat karomah karena setiap hari berjalan di atas jembatan. Jadi kalau orang zaman dulu bangga bisa berjalan di atas air, kita semua lebih bangga karena tiap hari. Apalagi kalau kemudian yang namanya karomah itu bisa telepati, kita tiap hari WA-an. Apalagi selain WA-an, internetan, Instagram, apalagi itu semua komunikasi jarak jauh. Kalau berbicara bisa terbang, Bapak Ibu banyak yang bisa terbang, ning rodok larang. Maka kalau itu semua bisa dilakukan dengan teknologi, tapi kalau istiqomah itu tidak ada teknologinya. Berjalan di atas air ada teknologinya, ada perahu, kapal, jembatan. Terbang ada teknologinya, ada. Apalagi telepati ada teknologinya. Tapi kalau istiqomah ada nggak teknologinya? Tidak ada. Kita ini jangankan untuk istiqomah, kemudian pakai teknologi. Malam kita sudah punya niat, nanti malam kita mau bangun malam, pasanglah alarm. Pengennya istiqomah bangun malam, mau dimulai nanti malam saya mau tahajud. Alarm dibuat. Begitu alarm dibuat, alarmnya bunyi, alarmnya dimatikan, orangnya ikut mati. Ya. Ya kan? Alarmnya sudah nyala, bangun, ya. Ternyata alarmnya dimatikan, orangnya ikut mati lagi, tidur lagi. Jadi istiqomah itu tidak ada teknologinya. Maka itulah karomah yang paling besar. Maka Bapak Ibu, kalau berbicara wali, maka wali yang sejati hari ini adalah orang yang bisa istiqomah. Laki-laki yang bisa istiqomah menundukkan pandangan wali. Cuma pertanyaannya sopo yang hadir di sini ada enggak? Nek bilang saya, bilang bukan malah. Jadi laki-laki yang bisa menundukkan pandangan, bisa istiqomah, sopo. Baik. Jadi tidak mudah untuk bisa istiqomah. Kita bisa selamat di dunia offline, papasan, tundukkan pandangan, tapi di HP tidak selamat. Melihat juga. Begitu di HP selamat, di TV tidak selamat.
melihat juga. Jadi godaannya besar. TV, HP, offline, online. Baik, untuk bisa istiqomah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, imam yang istiqomah sesuai dengan ayat yang dibaca oleh ustadz kita tadi, dan tidak boleh dicampuri kezaliman. Begitu dicampuri kezaliman, rusak semuanya. Ibadah kita tidak ada faedahnya. Baik, kita lanjut. Yang kedua, innalladzina amanu walladzina hajaru. Yang kedua apa? Yang pertama beriman, kita harus modalnya iman. Apapun itu, tanpa iman sia-sia. Tanpa iman tauhid tidak ada faedahnya. Maka yang kedua, berhijrah. Sebelum berbicara berhijrah, setiap tahun Bapak Ibu kita sering mendengar bulan Muharram sebagai awal kalender Hijriyah. Dan banyak orang yang menyangka Nabi itu hijrah bulan Muharram. Padahal Bapak Ibu kalau baca sejarah, Nabi hijrah bulan apa? Nabi hijrah bukan bulan Muharram. Tetapi hampir persepsi umum, kalau berbicara hijrah, Nabi hijrah bulan Muharram, itu sudah menjadi persepsi umum. Tetapi kalau kita baca sejarah, Nabi tidak hijrah di bulan Muharram. Nabi hijrah bulan apa? Nabi hijrah itu bulan Safar, tanggal 28. Tapi Nabi 28 itu belum berangkat ke Madinah. Tapi Nabi bersembunyi di Gua Tur. Jadi di Gua Tur 3 hari, 28, 29, 30. 3 hari di Gua Tur. Praktis bulan Safar Nabi belum berangkat ke Madinah. Nabi masih mengatur strategi bersembunyi di Gua Tur. Berarti Nabi sudah berangkat ke Madinah apa belum? Belum. Maka Nabi itu berangkatnya tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi ketika kita berbicara sejarah, Nabi hijrah bukan bulan Muharram, tapi Nabi berangkat bulan Safar apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Safar kemana? Gua Tur. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat Madinah dengan Mekah, Madinah itu di utara, Mekah itu di selatan. Nabi kalau hijrah harusnya ke utara, tapi Nabi perginya ke selatan, karena Gua Tur itu ada di selatan. Kenapa Nabi perginya ke selatan? Karena saat itu ada ontram-ontram sayembara. Siapa saja yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Ini bukan cuma ekornya, betul-betul 100 unta. Jadi mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Maka kalau Nabi berangkat ke utara dikejar oleh orang-orang yang sayembara, ini mudah tertangkap. Maka Nabi pergi ke selatan, bersembunyi selama 3 hari. Maka orang-orang mengejar Nabi ke utara. Perjalanan sehari semalam, tidak ketemu Nabi. Tidak ketemu di gua. Maka begitu sehari semalam sudah tidak mungkin ini ketemu Nabi. Maka balik lagi sehari semalam, sehingga nyampe di Mekah lagi tanpa ketemu Nabi. Sementara Nabi masih di Gua Hiro. Maaf, Gua Tur. Nabi masih di Gua Tur. Begitu orang-orang sudah tidak mengejarnya karena menganggap sudah ketinggalan, barulah Nabi pergi ke utara. Inilah perjalanan hijrah Nabi di bulan Rabiul Awal. Tiba di Kuba, Nabi bikin masjid, namanya Masjid itu tidak ada namanya,
tapi masjid itu nama kampungnya Kuba, sehingga disebut Masjid Kuba. Seperti jembatan mana? Kuntulahi, karena kampungnya Kuntulahi. Jembatan apa lagi? Ya. Jadi tidak ada namanya jembatannya, tapi tempatnya di situ. Apa itu? Oh, jembatan Karampilan. Baik. Jadi intinya Kuba itu nama kampung, nama daerah. Maka Nabi buat masjid di sana. Maka disebut Masjid Kuba karena terletak di kampung Kuba. Dan masjid ini masjid yang pertama dibangun Nabi dan ada keistimewaannya. Barang siapa yang berangkat dari rumah berwudu, sholat 2 rakaat di sana, pahalanya setara dengan umroh. Maka bagi bapak ibu yang kesulitan umroh, ini solusi. Ya, sholat 2 rakaat di masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh. Mudah apa bukan? Jadi dari rumah berwudu, dari tempat tinggal sampai masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Solusi bukan? Ya. Tapi kalau saya tekan kono umroh. Jadi itu salah satu keistimewaan masjid Kuba. Nah, beliau sampai di Kuba itu tanggal 8. Beliau sampai di Kuba tanggal 8. Dan beliau di sana 4 hari. Jadi bikin masjidnya kilat ini 4 hari langsung jadi. Dan sebenarnya tidak 4 hari, karena hari ke-4 itu beliau sudah sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Maka 12 Rabiul Awal tiba di pusat kota Madinah. Maka Nabi itu kalau kita lihat sejarahnya, lahir 12 Rabiul Awal, memulai berdakwah sukses 12 Rabiul Awal, meninggal 12 Rabiul Awal, angka cantik. Lahir, mengawali sukses dakwah, meninggal dunia di tanggal dan bulan yang sama. Sopo sing arep tiru-tiru. Baik, ini tidak bisa ditiru ini. Baik, itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi hijrah Nabi itu tidak terjadi di bulan Muharram. Nah, kenapa Muharram sering identik dengan Nabi mengawali hijrah? Karena tekad bulan berhijrah itu ada di bulan Muharram. Maka dihitung dari niat. Jadi sudah ada niat, azam, tekad di bulan Muharram. Sehingga setiap bulan Muharram bayangannya orang-orang persepsinya Nabi berhijrah, padahal di situ baru niat. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah niat itu sudah dikerjakan belum? Belum. Itu sudah niat. Maka Bapak Ibu, kalau putra putri kita bikin skripsi, kenapa tidak selesai-selesai? Karena bukan bab 1 yang digarap bab niat. Baik, jadi skripsinya tidak selesai-selesai karena yang digarap apa? Bab niat. Bab 1 belum, bab 2 belum, bab 3 belum. Tapi apa? Bab niat. Kok orang kok ya orang mau lagi bab niat. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya di situ Nabi berhijrah. Nah, hijrah itu apa kok? Hijrah itu intikal, pindah. Ya, hijrah itu intikal, pindah. Maka setiap perpindahan disebut hijrah. Dan hijrah itu secara harfiah dibagi menjadi 3 secara umum. 1, hijratul makan. 2, hijratul amal. 3, ya, baik. Jadi ada hijrah tempat, yang kedua amal, yang ketiga makna. Baik. Nah, ada pula yang menyebut amil. Baik.
Yang pertama adalah hijrah tepat. Untuk hijrah tepat ini wajib dari tempat yang tidak kondusif kepada tempat yang kondusif. Kalau tidak seperti itu bukan hijrah. Maka ketika Mekah sudah menjadi negeri muslim, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Makkah. Maka di Indonesia ini tidak ada hijrah. Kenapa? Karena sudah kondusif menjalankan Islam. Di Indonesia ini memang negara kita bukan negara Islam. Negara kita bukan negara kafir. Negara kita versi Muhammadiyah apa namanya? Ya betul, Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi versi Muhammadiyah negeri kita ini bukan Darul Islam, bukan pula Darul Kufri, bukan negeri Islam, bukan pula negeri kafir. Tetapi negeri kita ini Darul Ahdi Wasyahadah, negeri perjanjian dan persaksian. Negeri dibuat atas kesepakatan semua pihak dan komponen anak bangsa, muslim maupun bukan, membuat kesepakatan bersama. Maka disebut Darul Ahdi. Dan ketika sudah membuat perjanjian, maka selagi perjanjian itu ditepati janji, maka kita wajib menepati janji. Famastaqamulakum fastaqimulakum. Selama mereka menepati janji, kita wajib menepati janji. Wasyahadah, persaksian, mempersaksikan karya-karya yang terbaik. Alhamdulillah Muhammadiyah mempersaksikan banyak karya. Rumah sakit, kampus, apalagi ambulan, masjid, TK, sekolah, DLL, sudah. Itu mempersaksikan karya-karya. Nah, Bapak Ibu, karena negeri kita sudah bebas menjalankan Islam. Jadi bebas menjalankan Islam. Sholat tidak dilarang, rukun Islam tidak dilarang, syahadat tidak dilarang, sholat tidak dilarang, puasa tidak dilarang, azan tidak dilarang. Apalagi haji difasilitasi. Haji difasilitasi? Ya. Apalagi? Dan lain-lain. Artinya negeri kita tidak perlu berhijrah tempat karena bebas. Maka kalau orang dari Indonesia pergi ke Korea, pergi ke Jepang, hijrah apa bukan? Bukan. Karena harus di tempat yang lebih kondusif. Pernah ada salah seorang sahabat yang pulang dari Jepang, dia cerita 4 tahun dan sholat Jumat. 4 tahun. Bahkan ada yang bercerita 3 tahun dan sholat Jumat. Karena untuk sholat Jumat perjalanannya bolak-balik 8 jam. Jadi ngeri. Maka dari tempat yang kondusif di negeri kita, di tempat mereka tidak kondusif, maka bukan hijrah. Yang pertama hijrah tempat, yang kedua hijrah amal. Hijrah amal ini sesuai dengan hadis Nabi, wal muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Hijrah dari yang negatif ke positif. Tadinya maksiat kemudian taat, tadinya syirik kemudian tauhid, tadinya dusta kemudian jujur, tadinya melakukan kemungkaran kemudian melakukan yang makruh, sesuatu yang baik. Inilah hijrah amal, melakukan perubahan yang positif. Kita percepat, sudah mulai ngantuk. Ya, di antara tanda-tanda sudah mulai jenuh, kalau saya biasanya mengamati sudah mulai selonjor. Tanda-tanda sudah agak lama ini. Atau yang tadinya duduknya itu masih tegak, tiba-tiba terus leyeh-leyeh. Kemudian posisi duduknya sudah berubah. Tadinya silong terus timpuk dan seterusnya. Itu kode alam, segera selesai. Baik, jadi intinya apa? Hijrah amal. Kita hendaknya melakukan ke arah perubahan yang positif. Carilah perubahan-perubahan yang positif. Tidak perlu diterangkan lama-lama. Yang ketiga, hijrah tadi makna atau amil. Artinya apa? Kita berusaha untuk
melakukan perubahan dan mampu melakukan perubahan, kita bisa menyingkir sejenak. Di kerumunan ibu-ibu tadinya ngomongin yang baik, tiba-tiba ngerasani tonggo. Kalau bisa kita ingatkan tidak ngerasani, tetap bertahan. Kalau tidak bisa mengingatkan, hijrah sementara. Ini namanya hijrah. Amin. Baik Bapak Ibu, ketika Al-Quran diolok-olok, dijadikan bahan bercanda, bisa mengingatkan, kita ingatkan, dan bisa mengingatkan, hijrah sementara. Sebagaimana Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yastahza'u biha fala ta'khudhu ma'hum. Apabila ayat Allah diolok-olok diingkari, maka janganlah duduk bersama mereka hatta yahudu fi hadisin ghairi, sampai mereka ngomong yang lain. Ini juga hijrah. Jadi kalau bisa ingatkan, tidak bisa menyingkir dulu, supaya kita tidak ikut-ikutan. Baik, Bapak Ibu, itu gambaran-gambaran tentang hijrah. Dan hijrah yang mungkin kita lakukan yang mana? Tempat? Tidak, karena sudah kondusif. Maka hijrah yang mungkin, hijrah amal, hijrah makna, itu yang mungkin kita lakukan. Kemudian wajahatu, jihad fi sabilillah. Dalam ayat yang dibaca tadi, fi sabilillah fi amwalihim wa anfusihim, jihad fi sabilillah dengan hartanya dan jiwanya. Harta dulu baru jiwa. Jadi termasuk untuk jihad harta, amwal. Kemudian jihad jiwa, anfus. Maka mereka itu a'dhamu darajatan indallah. Derajatnya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang menang. Maka kalau kita ingin menang, maka harus 1 beriman, 2 berhijrah, 3 berjihad. Jihadnya dengan cara apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Kita mau amwalihim wa anfusihim, atau amwalihim tanpa anfusihim, atau anfusihim tanpa amwal. Amwal sama anfus, harta sama jiwa, atau harta tanpa jiwa, atau jiwa tanpa harta, atau tanpa keduanya. Itu baik. Jadi mereka itulah derajatnya yang paling besar, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Maka kita bisa jihad. Jihad itu artinya apa? Bersungguh-sungguh. Ada lagi makna yang lain? Berjuang. Mujahidin artinya apa? Pejuang. Kalau bahasa Arab, ketika kita mendengar jihad, serem. Tapi ketika kita pakai bahasa Indonesia, prihatin. Kerjanya apa? Masih berjuang di TK Abah. Gimana? Terdengarnya apa? Prihatin. Tapi kalau kerja apa? Berjihad. Serem di TK Abah. Jadi kesannya berbeda. Padahal hanya beda bahasa. Bahasa Indonesia berjuang, bahasa Arab berjihad. Mujahid itu orang yang berjuang. Kalau kita bilang mujahid, serem. Tapi kalau bilang orang berjuang, prihatin. Kita sering mendengar yang mana ini? Dua-duanya. Prihatin tidak kalau mendengar berjuang begitu? Baik. Padahal itu adalah sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang prihatin. Baik. Jadi kita bisa berjihad. Jihad itu ada jihadun nafsi. Yang kedua, jihad ya, amwal. Ada lagi? Apa lagi? Jihad ala ahli dzulmi wal ma'asi. Jihad apa lagi? Jihad syaitan. Jihad apa lagi? Jihad kital, jihad perang. Yang pertama jihad melawan diri sendiri, jihad nafs, jihad melawan diri sendiri. Contohnya memerangi kemalasan, kebodohan. Ini jihad nafs.
Yang kedua jihad amwal, infak fi sabilillah. Yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar ala ahli ma'dulmi wal ma'asi. Yang keempat jihad melawan syaitan, kuati zikrullah, kuati amaliyah ibadah tauhidnya. Yang kelima jihad qital, jihad perang. Maka Bapak Ibu, ada di sisi mana jihad kita? Ada di sisi mana? Atau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau yang kelima? Kita mengambil perang di mana ini? KB, KB tenang. Saya kalau bisa KB, KB tenang. Tapi kalau tidak bisa semua ya kita ambil perang ini di salah satunya. Karena di antara kemunduran umat Islam itu karena meninggalkan jihad, termasuk meninggalkan infak. Dalam Al-Quran disebutkan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berinfaklah di jalan Allah, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kapan umat ini bisa binasa? Kalau meninggalkan salah satu, tinggalkan jihad atau tinggalkan infak. Maka kejayaan umat ini bisa diperoleh pertama dengan jihad, yang kedua dengan infak. Maka kejayaan umat ini bisa dilakukan dengan jihad dan dengan infak. Untuk jihad tidak mesti jihad kita, tidak mesti jihad perang. Karena jihad kita hari ini sudah terpenuhi oleh tentara. Maka tugas masyarakat sipil bukan jihad kita. Karena syarat jihad kita itu harus ada seruan dari pemerintah yang sah. Selagi pemerintah tidak membutuhkan, ngapain kita angkat senjata? Kurang gawean, ya kan? Malah golek perkara. Dengan punya pistol golek perkara, punya apa tadi, molotov atau punya rakitan mercon gede golek perkara. Maka tidak perlu, karena jihad fardu kifayah sudah dicukupi oleh negara. Kapan masyarakat sipil jihad perang? Kalau negara membutuhkan. Selagi negara tidak membutuhkan, tidak perlu. Maka jihad kita hilang satu, karena sudah diwakili oleh tentara. Nah, jihad kita tinggal jihad harta, infak fi sabilillah. Apalagi tadi? Jihad melawan diri sendiri. Apalagi? Melawan setan. Apalagi? Amar ma'ruf nahi munkar. Dan itulah kenapa kemajuan para sahabat dahulu, mereka itu punya sifat fama wahanu wa ma dha'fu wa mastakanu. Mereka tidak wahan, tidak cinta dunia, tidak takut mati. Tidak cinta dunia artinya gemar infak, tidak takut mati, siap jihad. Yang kedua, wa ma dha'fu. Mereka tidak melukru, tidak lemah diri, tidak ringkih, tidak merasa inferior. Yang berikutnya, wa mastakanu, tidak berpangku tangan. Inilah spirit Kiai Dahlan dulu ketika belajar Al-Ma'un, tidak hanya cukup tahu, tapi ketika ditanya muridnya kenapa kok Al-Ma'un terus, jawabannya opo wis mbok amalno, supaya tidak berpangku tangan. Baik, itulah yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Hendaknya seorang mukmin meyakini dengan hatinya keimanan kita, iman yang lurus. Yang kedua, mau berubah. Yang ketiga, mau berjuang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nasrul minallah rabbul qarib wa basyiril mukminin waqtal sabiran kasing pangandikan kula dumateng hati bana. Matur nuwun. Saya Ustaz sekalian doa. Romi sekalian doa. Baik. Doa tadi. Biar cepat Oke, doanya ditahan dulu Ustaz. Oh, ditahan dulu? Ditahan dulu. Kita buka ceritanya jawab dulu, sepertinya banyak yang mau tanya nih Ustaz. Setuju nih Ustaz ya? Baik, coba hitung tinggal 1, 2, 3, udah deh. Ayo, ada.